Banat TV. Ya. Hukum menabuh hadroh di dalam masjid. Ini jadi problem dulu. Oh, itu apa itu? Katanya maulid tapi nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Itu katanya maulid mukul-mukul alat musik. Orang maulidan mukul hadroh di masjid dia ribut. Orang main keyboard sampai pagi mabuk-mabuk nggak ribut. Karena kita heran nengok persepsi pola pikir umat Islam di zaman sekarang ini. Ya, hukum menabuh hadroh di dalam masjid. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam At-Tirmizi, hadis nomor 1089. Ya, nanti kalau punya kitabnya, kitab Sunan At-Tirmizi, ya, silakan dibuka. Nomor hadisnya 1089. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'linu hazan nikah." Umumkanlah pernikahan ini. Jadi di masa Nabi ada sahabat yang menikah di masjid. Ya, ada yang menikah. Kemudian Nabi mengatakan, "A'linu hazan nikah." Umumkan ini, pernikahanmu ini umumkan supaya tetangga-tetanggamu tahu kalau engkau sudah menikah. Faj'aluhu fil masajida. Dan lakukanlah di masjid-masjid kalian. Fadribu alaihi biddupubi. Maka pukullah di dalam masjid itu biddupub, rebana yang kita kenal dengan hadroh. Ya, ini ya, dupub. Jadi hadis ini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melegalkan, membolehkan menabuh rebana di dalam masjid. Faj'aluhu fil masajida wadribu alaihi biddupufi, kata Nabi. Ya, di masjid. Untuk apa? Untuk bergembira atas pernikahannya seseorang. Boleh untuk nikah. Acara nikah di masjid, ijab qabul, habis ijab qabul, ya, untuk memeriahkan pernikahan itu kita main rebana di masjid tadi. Itu Nabi yang memerintahkan, fadribu alaihi biddupub. Ya, acara pernikahan main hadroh. Di mana main hadrohnya? Di masjid. Nabi nggak ngelarang. Nabi tidak melarang. Kalau memanglah menabuh hadroh di dalam masjid hukumnya haram, nggak mungkin Nabi menyuruh fadribuhu alaihi biddupubi. Pukullah ia biddupub dengan yang memukul rebana. Nggak mungkin Nabi memerintahkan demikian. Nah, makanya berdasarkan hadis ini para ulama seperti pertama Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Haytami di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Kubra, ya, beliau mengatakan bahwasanya menabuh rebana di dalam masjid, ya, itu hukumnya tidak haram. Hukumnya adalah boleh. Sebab pernikahan saja boleh. Apalagi menabuh rebana atau hadroh di dalam masjid untuk memuji-muji Nabi Muhammad SAW, untuk zikir kepada Allah, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, untuk nikah aja boleh, apalagi untuk sholawatan itu boleh. Kedua, Al-Imam Abi Zakaria, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga mengatakan demikian. Boleh menabuh rebana, menabuh hadroh di dalam masjid. Siapa lagi? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengatakan kebolehan menabuh rebana di dalam masjid. Jadi ulama-ulama, ya, lebih banyak mengatakan kebolehan menabuh rebana di dalam masjid. Boleh. Memang kita tidak memungkiri ada ulama madhab Syafi'i yang mengharamkan itu. Siapa beliau? Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Imam As-Suyuti, penyusun tafsir Jalalain atau penyusun kitab Qawaidul Fiqhiyah Al-Asbah wan Nazair. Kitab beliau banyak. Beliau berpendapat memang menabuh rebana di dalam masjid itu hukumnya haram, katanya. Kenapa? Karena rebana menurut beliau lahwun, alat musik yang, ya, lahwun itu apa kalau bahasa Indonesia kita? Melalaikan.
Ya, alat-alat musik yang melalaikan. Nah, ini pendapat beliau ini ditolak oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena pendapat beliau ini belum ditahqiq, belum diteliti, belum diuji dalil-dalilnya. Maka kesimpulannya, memang dalam masalah menabur rebana di masjid ada dua pendapat. Ada mengatakan haram, ada mengatakan boleh. Tapi pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama membolehkannya. Terlebih-lebih lagi untuk syiar, ya, syiar agama, membaca sholawat dan lain sebagainya. Kita tidak memungkiri anak-anak muda sebelum ada hadroh suka main alat musik yang haram. Ya, tapi begitu ada hadroh, maulidnya nggak pakai gitar-gitaran lagi. Gitar itu termasuk alat musik yang haram, Bapak Ibu. Bahkan kalau ada orang punya gitar, kita patahi gitarnya, rusak, kita nggak wajib ngegantinya. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, gitar. Dulu remaja masjid kalau buat maulid ada lagu Islami pakai gitar, apa namanya, pop song. Sekarang udah beralih, nggak ada lagi alat-alat musik yang haram, udah pakai adro semuanya baca maulid. Ini suatu bentuk kemajuan di dalam dakwah. Alhamdulillah. Ya, kita nggak memungkiri anak muda sekarang senang main hadro, senang sholawatan. Bahkan kalau ada maulid kita lihat selalu mayoritas yang hadir adalah anak muda. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apa boleh main musik di masjid? Apa boleh mukul-mukul itu hadro di dalam masjid? Mayoritas ulama membolehkan. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah nanya-nanya. Ya, nggak usah nanya-nanya, nggak usah khawatir, boleh. Ya, sholawatan. Kan nggak mungkin kita lagi ada orang sholat kita main hadro, kan kalau begitu ya haram. Orang sibuk sholat maghrib, Allahu Akbar, awak pun ya Nabi salam, itu nggak boleh lah, haram. Namanya yang lagi sholat yang ngeganggu. Ya, jadi nggak ada masalah, nggak usah diributkan. Kalau memang nggak mau hadir maulid semisal ini, udah nggak usah hadir. Tapi jangan memprovokasi orang yang mau hadir supaya jangan hadir dengan alasan tengok maulid apa kayak begitu. Di masjid mukul-mukul alat musik, main hadroh, ajarannya siapa itu? Kalau tidak mau hadir udah tidak usah. Tapi jangan hasut orang lain supaya tidak hadir. Ya, ini. Jadi saya teringat, ya, nampak saya anak hadroh, jadi sedikit saya bahas itu tentang masalah itu. Jadi tidak usah khawatir, Ya, tapi beberapa tahun belakangan memang ini suatu problem. Sekarang aja udah di mana-mana maulid, di mana-mana ada hadroh. Alhamdulillah.